Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Om Julius beserta dengan seluruh tim pengembalaan. Merupakan satu kehormatan bagi saya untuk berada melayani di Tasikmalaya. Ini kali yang kedua. Kali yang pertama waktu saya melayani sini pas Om Juliusnya tidak ada. Dan saya bersyukur karena ini merupakan seperti satu nubuatan. Waktu istri saya sebelum berangkat dari Sydney, istri saya berkata begini, kamu melayani atau tidak, kamu harus ketemu Om Julius. Saya berpikir begini, kenapa saya harus ketemu Om Julius? Jadi kami mulai diskusi waktu itu. Satu hal yang menarik karena dulu belasan tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lampau, cucu dari Om Julius sekolah di Sydney dan menjadi pelayan di tempat saya, di tempat kami waktu itu. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan, nggak mau jadi hamba Tuhan, nggak mau melayani di gereja. Dan isi saya selalu berkata begini, hati-hati omongan kamu karena doa dari orang tua dan engkongmu dia yakin jauh lebih powerful. Dan itu tergenapi. Jadi isi saya bilang begini, orang-orang yang seperti ini yang harus dekat-dekat dengan kamu. Supaya kamu at least kecipratan anointingnya gitu loh. Jadi saya bersyukur ternyata malahan saya diminta pelayanan di sini. Dan merupakan satu anugerah besar saya bisa melayani di jemaat ini. Dan saya percaya apa yang Tuhan taruh dalam seluruh penggembalaan di sini. Saudara juga akan menerima berkat yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Amin. Tema yang diberikan pada saya diproses menjadi seperti Kristus. Karena tema sepanjang bulan ini, Kristus pusat hidupku. Dan itu sebabnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian membaca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Bunyi demikian. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ini jelas berbicara kepada kita bahwa Tuhan telah menetapkan kita, telah menentukan kita bahwa setiap orang percaya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu tujuan Allah. Itu sebabnya kita harus belajar bagaimana caranya untuk bisa menjadi serupa dengan Allah. Serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan yang 11. Bunyinya demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Filipi. Dan dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Jadi Rasul Paulus pun punya sesuatu dalam kehidupan dia setelah dia mengetahui apa yang Allah desain bagi setiap orang percaya, supaya dia bisa menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya di dalam kehidupannya, tetapi juga dalam kematiannya. Suatu yang sangat menarik. Dan kalau kita belajar dari perkataan Rasul Paulus dari 2 ayat ini, yang ingin saya sampaikan adalah perubahan adalah penting bagi setiap orang percaya untuk menjadi seperti Kristus. Perubahan adalah penting bagi setiap orang percaya untuk menjadi seperti Kristus. Dan setiap kita harus berubah. Dunia ini berubah. Kalau Anda tidak berubah, artinya Anda mengalami kemunduran dalam hidupmu. Anda diam, mobil Anda diam, mobil lain maju, selalu Anda berasa Anda mundur. Anda merasa seperti ditarik ke belakang. Dan Anda akan melihat kalau Anda tidak pernah memutuskan untuk berubah pagi hari ini, dunia yang akan merubah saudara. Itu jauh lebih bahaya. Itu sebabnya
kita mulai apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga. Untuk kita bisa menjadi serupa seperti Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pertama, mengenal Kristus. Mengenal Kristus. Jadi, pengenalan kepada Kristus itu adalah langkah awal untuk kita bisa mengalami serupa dengan Dia. Tapi Anda salah mengerti, itu sebenarnya saya taruh di bawah itu ada bahasa Inggris, knowing Christ. Karena terjemahannya suka seperti itu. Ada orang ketemu dengan artis, dengan pejabat, pendeta yang luar biasa, foto bersama, atau lagi menunjukkan makan bersama, dia posting supaya viral dan dia berkata, saya kenal si A, saya kenal artis ini, saya kenal orang top ini. Sebenarnya belum kenal, Anda baru berjumpa. Anda baru apa? Baru tahu aja ketemu di tempat itu. Anda belum mengenal dia. Kalau Anda telepon dia pun belum tentu juga dia kenal Anda. Dan dia tanya, siapa ini? Mungkin juga waktu foto bersama, dia sebenarnya duduk di paling pojok. Tapi dia merasa sudah mengenal pribadi tersebut. Banyak orang Kristen hari-hari ini berpikir seperti itu. Berpikir bahwa dia sudah kenal Tuhan karena sudah masuk gereja 10-an tahun. Sudah ikut Bible study puluhan tahun. Ikut nyanyi puluhan tahun. Dia berpikir dia sudah kenal Tuhan. Jangan-jangan Anda baru tahu. Jangan-jangan Anda baru dengar. Anda belum kenal. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, mengenal dia. Mengenal dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengalami perubahan. Dan perubahan akan terjadi kalau kita mengenal dia pertama-tama. Anda lihat, kalau anak-anak muda jatuh cinta kepada seseorang, pasti berubah dalam segala hal. Pertama, semangatnya berubah. Kalau dulunya malas waktu masih single, begitu ketemu dengan seorang wanita, jadi rajin antar jemput. Hujan badai pun diladenin. Anda kenal sesuatu. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita mengenal dia itu bukan hanya sekedar berjumpa seperti yang saya gambarkan tadi tempat makan, foto bersama dengan seorang, tapi mengenal dia sebagai Tuhan di dalam kehidupanmu. Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu. Filipi 2 ayat 9 berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengenal Yesus dalam kehidupan kita itu sebagai Tuhan. Karena ketuhanan Yesus yang memungkinkan Yesus untuk mengerjakan penebusan di kayu salib. Nah kata Tuhan atau Lord itu master. Terjemahan kita sehari-hari itu bos. Itu bos. Kalau kita menjadi orang Kristen dan setiap pagi, setiap hari Anda berdoa cuma meminta, Tuhan tolong saya ini, Tuhan tolong jaga, Tuhan tolong pelihara saya, Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolong ini. Tuhan bukan jadi Tuhan atas hidupmu, tapi engkau menjadi Tuhan bagi dia. Saya membaca satu buku yang sangat luar biasa. Teologia kucing dan anjing. Dia menjelaskan satu perbedaan antara kucing dan anjing. Kalau anjing itu Anda pelihara, dia setia dengan Anda. Begitu Anda keluar masuk rumah, dia lihat Anda, dia tuntun Anda, dia bersama dengan Anda. Anda tutup pintu, begitu Anda membuka pintu, dia sudah di balik pintu. Begitu Anda beri makan, dia ekornya, ya dia gerak-gerakkan seperti itu. Senang, dia jumpalitan. Dia anggap Anda apa sebagai Tuhan. Kemanapun Anda pergi, dia pergi. Karena dia berpikir, this is my master. Ini Tuhan saya. Kucing berbeda. Begitu Anda pelihara dia, begitu Anda kasih makan dia, engkau jaga dia, Anda keluar masuk rumah, dia nggak siap depan pintu, dia masih tiduran di sofa. Anda yang harus datangin dia. Karena begitu Anda pelihara dia, kasih makan dia, kucing ini berpikir, I am the master. Saya tuannya. Ini slave-nya, ini yang melayani saya.
Jadi waktu Anda masuk rumah, Anda akan lihat kucing itu akan diam di sofa, tidur. Anda harus datangin dia dan belai-belai dia. Kalau anjing enggak, baru dengar mobilnya, brem. Baru dengan derap kakak, langkah, cep, cep, cep. Itu dia udah lompat, itu udah girangnya luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, banyak hari-hari ini orang Kristen berpikir bahwa kalau engkau menjadi Kristen, engkau akan dituntun oleh Allah, dipimpin oleh Allah kalau Anda minta segala-galanya. Artinya bahkan dalam doa kita pun kita sering berkata begini, Tuhan tutup pintu, buka pintu, Anda jadikan Tuhan sebagai satpam dalam keluargamu. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kenali dia sebagai Tuhan atas hidupmu. Artinya jadikan dia sebagai bos atas hidupmu. Saya mengutip dari seorang yang sangat luar biasa. Swimmer berkata, unless Jesus is Lord of all, he is not Lord at all. Yesus itu gak bisa mengambil part dari bagian kehidupan saudara. Dia mau sepenuhnya menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Saya ingin menceritakan sesuatu yang saya terima sebenarnya tahun 80-an. Mungkin Om lupa atau tidak, kami sering mengundang Om Julius dalam persekutuan doa kami di King Shopping Center pada tahun 80-an. Di persekutuan doa Eklesia waktu itu. Kami sering mengundang Om Julius dengan Pak Rubin pada waktu itu. Nah salah satu, saya masih muda, saya masih kuliah juga waktu itu. Tahun 80-an, dalam satu khotbah beliau, Om Julius khotbah memberikan gambaran yang sangat menarik dan saya ingin bagikan. Karena saya terima itu dari beliau, saya ingin bagikan karena memberkati hidup saya pada waktu itu. Ada satu cerita dikisahkan seperti ini. Ada seorang pemilik rumah punya 3 lantai rumah. Kemudian setiap kali dia diketok pintu rumahnya, dia ketemu yang begitu dia buka pintu, dia lihat itu setan datang dia. Ingin menjajah mengambil rumah dia, ingin membinasakan dia, ingin membuat keluarganya berantakan. Jadi dia waktu itu berkata begini, oh no, saya butuh seseorang yang akan menolong saya. Dia berjumpa dengan Yesus dan dia berkata, oh Yesus orang luar biasa, orang yang akan menolong saya. Dia berkata begini, silakan Tuhan, silakan tinggal di ruangan paling atas. Ambil seluruh lantai itu untuk Tuhan. Biar lantai paling atas itu menjadi milikmu. Dan aku akan memiliki lantai pertama dan lantai kedua. Lantai paling atas untuk Tuhan, lantai pertama dan kedua untuk saya pribadi. Dia senang, dia pikir ada Tuhan tinggal di rumahnya, tinggallah Tuhan di sana, Tuhan Yesus di sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Kemudian datang gedoran, diketok rumahnya, dia berpikir begini, ada Tuhan dalam rumahku, aku mau buka dengan keyakinan. Begitu dia bukain pintu, itu setan pengen masuk dalam rumah tersebut. Dia pikir, Tuhan tolong aku, tolong Tuhan tolong turun Tuhan, tolong. Dari lantai tolong paling atas, tolong aku. Tuhan gak pernah tolong. Yesus cuma diam dalam rumah dia, dalam lantai dia. Dia kesel, dia berjuang dan kemudian dia tutup pintunya, akhirnya berhasil mengalahkan si setan. Dia marah-marah sama Tuhan. Dia berkata begini, saya kasih lantai paling atas, paling mewah, pemandangan paling bagus. Kok Tuhan gak tolong saya? Kok Yesus gak mau tolong saya? Kok saya kasih lantai paling bagus, tapi saya dikerjain oleh iblis gak ada pertolongan. Bagaimana? Ya udah saya kasih lantai 2. Lantai kedua dan lantai yang paling atas buat Yesus. Saya tinggal lantai, ini milik saya lantai yang pertama. Ya oke, kata Yesus, baik, saya milik, saya akan ambil. Apa yang terjadi? Baru dia ngomong begitu, datang lagi orang. Dia pikir, Yesus sudah memiliki 2/3 dari rumah saya. Bukalah pintu tersebut dengan sangat yakin. Begitu dia buka, diserang oleh si setan. Dia berjuang lagi, dia teriak, Tuhan tolong, Yesus tolong saya, tolong aku, tolong. Berjuang, gak ada pertolongan datang. Gak ditolong-tolong dia. Dia kesel, dia berjuang, akhirnya dilempar keluar. Dia tutup pintu, berkeringat, dia duduk di balik pintu, dia berkata begini, Tuhan, kok begini jadinya? Aku jadikan engkau pemilik 2/3 dari rumah ini. Tapi engkau gak pernah nolong. Dia kesel,
dia marah, dia merenung, dia berpikir, baik Tuhan, saya berikan seluruh rumah ini. Lantai dasar, lantai 1, lantai 2, milikmu. Aku biar tinggal di sini, tapi engkau pemilik rumah. Baru saya ngomong begitu, bunyi lagi datang. Duduk. Dia dengan yakin dia membukain pintu, tiba-tiba ada tangan yang menjamah si orang ini. Wait. Saya pemilik rumah ini. Bukan kamu. Biarkan aku bukakan pintu bagi yang menggedor pintu. Akhirnya Yesus berjalan membukakan pintu. Dibukakanlah pintu. Si setan yang tadi berpikir, aku mau menyerang orang tersebut. Begitu dibukakan pintu, dia lihat, Yesus lagi berdiri depan pintu. Maaf, salah alamat. Dia berkata begitu. Lari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, aku mau engkau menjadi Tuhan. Tapi bagian ini aja ya, kalau hari Minggu, engkau jadi Tuhan bagiku. Hari lain, that's my way. I want to do something yang saya punya diri. Aku enggak mau melibatkan kau. Oh, kalau malam hari, biarlah itu menjadi milik Tuhan. Tapi kalau saya mau doing business, it's my way. Cara saya, itu cara saya. Tuhan jangan ikut campur. Tuhan kan enggak ngerti bisnis. Itu sebabnya Dia adalah Tuhan bagi setiap kita. Dan bagi setiap aspek hidup kita. Bukan parsial, dia mau menjadi presiden of your life, not a part of your life. Dia ingin menjadi Tuhan atas seluruh hidupmu. Tapi saya mau beritahu, kadang-kadang kita salah konsep. Tuhan itu adalah Tuhan. Kita tidak menjadikan dia Tuhan. Anda mau terima dia atau tidak, dia Tuhan. Ya, amin? Dia Tuhan. Anda mau terima dia apa tidak? Dia Tuhan. Sama Anda pikir, saya rajin berdoa, saya membaca Alkitab, saya menyembah Tuhan satu. Saya makin mengasihi Tuhan dan Tuhan akan mengasihi saya. No. Sebelum Anda menyembah dia sudah mengasihi Anda 100%. Tidak akan menambahkan apa-apa lagi. Tapi dengan Anda semakin mengenal dia sebagai Tuhan atas hidupmu, Anda akan lihat. Banyak hal yang akan Anda alami dalam hidup. Mujizat Allah terjadi atas kehidupanmu. Kuasanya itu bekerja atas hidupmu. Anda lihat tangan Tuhan akan ada di mana-mana dalam kehidupanmu. Anda melihat seperti sesuatu yang tidak pernah Anda rasakan. Tuntunan Allah sempurna bagi hidupmu. Karena dia Tuhan. Dia mengerti apa yang tidak Anda mengerti. Dia melihat dengan apa yang tidak bisa Anda lihat. Dia mendengar dengan apa yang tidak bisa Anda dengar. Anda tidak bisa lihat masa depan. Dia sanggup melihat akhir hidupmu. Amin. Itu sebabnya kenali dia sebagai Tuhan. Kita harus mengenal dia sebagai Tuhan. Dan kita harus mengenal dia sebagai apa? Penyelamat. Karena Lukas 2:11 berkata begini. Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia menjadi penyelamat. Jadi kalau saya kasih contoh story tadi yang telah saya dengar puluhan tahun yang lampau. Bahwa Yesus begitu dia berdaulat atas kehidupanmu. Begitu dia berdaulat atas isi rumahmu. Dia juga yang akan menyelamatkan hidupmu. Dia juga yang akan berdaulat dan menyelamatkan keluargamu dan isi rumah tanggamu. Itu sebabnya kita harus melihat bahwa begitu kita menaruh dia dalam kehidupan kita sebagai Tuhan, dia juga sebagai penyelamat. Hidup kita diubahkan dari kematian kekal pada kehidupan kekal. Kita memiliki kuasa dan itu dia punya kuasa. Rasul Paulus berkata, aku ingin mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi pada waktu kita mengenal dia, kuasa kebangkitan itu pun diberikan kepada kita. Kalau Anda mau menikah, tentu saya berpikir zaman sekarang begini. Begitu orang masuk menikah langsung dipikirkan begini. Oh, kita mau bagi harta. Akun saya, akun kamu. Saya pikir enggak ada dalam teologi saya, enggak ada dalam pemikiran saya membangun rumah tangga, terus langsung pisah harta sebelum memasuki. Kalau membangun rumah tangga itu trust. Itu mulai dengan saling mempercayai,
saling mengasihi. Jadi apa yang ada padaku itu menjadi milikmu. Apa yang ada padanya akan menjadi milikku. Kita membangun sesuatu dengan trust, dengan percaya. Begitupun, begitu saya mulai mengenal Tuhan, kami terikat dalam persekutuan. Dia jadikan aku sebagai anaknya, kata firman Tuhan. Maka itu Bapa itu enggak akan, saya nggak mau kasih kuasa. Nah nggak mau, kamu anak nakal, nggak bisa. Begitu kita mengenal Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun akan mengalami kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya Anda harus mengenal ini. Konsep ini akan ada bagi setiap orang percaya. Sangat sulit kita mengalami perubahan sama seperti Dia kalau kita tidak pernah mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa itu mentransformasi kuasa kehidupan dalam kehidupan kita. Anda diubahkan dari orang yang pendosa, berdosa. Anda punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Anda punya kuasa untuk menolak godaan atas hidupmu. Anda punya kuasa untuk mengatasi apa? Dosa dalam hidupmu. Kuasa untuk mengalahkan setan. Kuasa yang melimpahi kita untuk mendapatkan anugerah. Memindahkan kita dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kuasa yang mentransformasi kita menjadi anak-anak Allah. Mengubah kita dari tidak layak menjadi anak-anak kerajaan Allah. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini. Kalau Anda di sini, Anda menjadi orang percaya, Anda menaruh hatimu kepada Kristus, memberikan hatimu kepada Kristus, dan seluruh aspek hidupmu, Anda akan mengalami transformasi dalam hidup. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, dan menjadi serupa dengan kematiannya. Wah, scary juga. Menakutkan. Ini apaan ini? Jadi kita harus mampu menyadari di dalam kehidupan kita bahwa kita harus mengalami perubahan. Ada beberapa elemen. Elemen pertama adalah penyerahan diri, mengakui kepemilikannya. Ya, kita harus menyerahkan diri. Harus menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Penyerahan diri. Mengakui kepemilikannya. Itu harus ada dalam kehidupan kita untuk bisa mengenal Dia lebih dekat. Untuk supaya kita semakin mengenal Dia, apa yang harus kita lakukan? Mendekatkan diri kepadanya. Doa. Makanya Anda dituntun untuk apa? Berdoa setiap waktu. Doanya jangan minta melulu. Ngomong, berkata-kata dengan Dia. Mendekatkan diri. Tuhan, I love you. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mau belajar kenal Engkau lebih. Jangan pagi-pagi begitu buka mata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Dia baru mau ngomong, Anda udah amin. Udah kabur, udah pergi kerja. Jadi kapan dia mau ngomong dengan kita? Ambil waktu teduh. Ngobrol dengan dia. Wajib. Kalau Anda ingin mengenal partnermu, enggak pernah ngomong bersama, saya rasa keluarga Anda tuh enggak benar. Mau kenali partnermu, ngobrol, komunikasi. Bukan satu arah, dua arah. Itu pun hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa mendekatkan diri melalui doa, penyembahan, pujian, membaca dan mendalami firman. Waktu saya masih mahasiswa di Bandung, saya ambil arsitek waktu itu, saya struggle. Karena aktif pelayanan, kuliah saya berantakan. Aktif, pergi kemana-mana. Berantak tahun 80-an pada waktu itu. Waktu saya mau menyelesaikan tugas akhir saya arsitek, waduh saya nggak punya duit. Karena waktu saya bilang ke papa saya gini, Papa nggak usah kirim duit. Loh kamu udah kerja? Belum. Loh kenapa nggak usah kirim duit? Karena saya percaya Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Saya punya lagi semangat di persekutuan doa. Tuhan sanggup menolong. Ya kan tapi kamu belum kerja. Papa yang ngajarin saya untuk punya iman kepada Tuhan. Mulai hari ini saya mau hidup dengan iman. Saya yakin. 3 bulan kemudian, hari demi hari saya harus makan Indomie. Hari demi hari. Mau nelpon ke papa waktu itu malu. Karena udah bilang mau hidup dengan iman. Saya udah bilang Tuhan Yesus pasti menolong saya. Jangan kirim duit. Saya bisa hidup karena iman saya pada Yesus. 3 bulan kemudian saya beli 1 box Indomie 40 biji. 40. Saya makan setiap hari Indomie pada waktu itu. Setiap hari. Saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Begitu Indomie saya sisa 3, mulai
Iman saya mulai, takut juga saya. Sisa 3 berarti hidup saya sisa 3 hari. Kalau saya makan 1 hari 1. Bagaimana caranya saya mau makan 1 hari 1? Biasanya pagi, siang, petang. Pagi, siang, dan malam maksudnya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bagi 2 Indomie. Saya masih punya orang tua, masih punya duit. Saya bilang gini, Tuhan saya percaya. Saya jadikan Engkau Tuhan atas hidupku. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saya makan Indomie. Pagi hari setengah, malam hari setengah. Saya enggak pagi-pagi sekali, jadi antara jam 11 saya makan yang pagi, jadi enggak kelaparan, enggak. Dan makan malamnya itu enggak malam hari begitu. Saya agak mundur ke belakang supaya waktu tidur agak kekenyangan dikit. Setengah Indomie pagi, setengah Indomie. Begitu saya makan, sisa 2. Tolong saya. Hari yang sama saya ketemu dengan surat dari tempat saya kuliah. Pembayaran uang kuliah berakhir Jumat ini. Saya stres. Saya pikir di mana Tuhan? Where are you Lord? Di mana Engkau Tuhan atas hidupku? Saya telah percaya Engkau. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita diizinkan itu untuk supaya kita bisa tahu apakah kita ini mengenal Dia benar apa enggak. Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Tuhan tidak pernah lalai dengan kita. Tuhan tidak pernah menjadi pribadi pembohong dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia yang sanggup menolong kita. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya berdiri pagi hari ini di depan saudara, saya mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan saya. Pagi hari itu, sisa 2 Indomie saya, artinya hidup saya sisa 2 hari untuk bisa makan. Sesudah itu apakah saya mau telepon orang tua apa enggak. Tapi saya sudah punya iman kepadanya. Pagi hari itu habis saya makan pagi. Yang setengah itu saya masih punya 2,5 bungkus berarti. Saya jalan keluar. Kemudian saya pikir untuk apa saya lakukan. Saya berpikir, saya merenung mungkin cari kerja apa deh. Zaman itu belum ada orang kerja part time. Akhirnya apa yang terjadi. Saya pulang dari berpikir berjalan-jalan. Waktu saya mau masuk pintu tempat saya kos waktu itu. Pintu saya stuck, nggak bisa kebuka. Saya dorong-dorong nggak bisa kebuka. Saya pikir kunci saya salah. Dicoba lagi enggak. Akhirnya saya panggil pemilik rumah. Saya bilang ini pintu saya nggak bisa kebuka. Kemudian dia lihat ke bawah kolong itu. Ada yang mengganjal. Kemudian dia cari penggaris bukan penggaris besi begitu. Seperti panjang begitu. Kami 2 dorong-dorong yang mengganjal itu. Akhirnya pintu terbuka. Dan apa yang terjadi? Ada amplop lebih tebal dari bawahnya pintu tersebut. Setebal begini. Begitu saya buka siang hari tersebut. Itu lebih dari cukup untuk membayar uang kuliah saya dan hidup 1 bulan. Amin. Haleluya. Tuhan gak pernah berutang. Begitu engkau menaruh hidupmu, hatimu sepenuhnya kepada Dia. Engkau menaruh Dia sebagai Tuhan atas hidupmu. Kenali Dia. Dia tidak pernah lalai dengan engkau. Anda gak usah minta-minta. Tuhan mengerti kebutuhanmu. Dia Allah yang setia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu amplop itu bukan datang 1 kali seumur hidup. Sampai saya lulus. Itu amplop datang sampai hari ini. Saya tidak pernah tahu siapa yang memberi amplop tersebut dalam kehidupan saya. Dia Allah yang ajaib. Amin. Dia Allah yang berkuasa. Mari kita terusin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita ingin mengenal Dia. Yang kedua, kita harus belajar menjalani pergumulan atau kesulitan. Supaya apa? Supaya kita tahu isi hati kita. Itu sebabnya saya mengutip di dalam kehidupan kita. Allah membangun keintiman dengan kita melalui pergumulan. Dia ingin membangun keintiman lewat apa? Pergumulan. Kenapa? Karena Ulangan 8 ayat 2 berkata begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi pergumulan, kesulitan itu supaya apa? Supaya membuat kita bisa tetap rendah hati dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah Tuhan tidak tahu? Dia tahu. Tapi Anda kadang-kadang nggak tahu. Anda pikir saya sudah ada di gereja ini sebelum ada pendetanya mungkin.
Saya sudah ada di gereja ini sebelum ada penyanyi-penyanyi pemuji penyembah. Saya sudah ada di gereja ini mungkin sebelum ada pengurus hari ini. Saya mau beritahu, enggak peduli saudara sudah berapa lama. Tapi Tuhan kadang-kadang izinkan pergumulan dalam hidupmu. Supaya engkau tahu, engkau Kristen benar-benar apa enggak. Tuhan mau tahu, dia enggak perlu tes Anda supaya dia tahu. Enggak, supaya Anda tahu. Kalau kita tes kuliah, ujian, kuliah, sekolah. Itu supaya kita tahu kita nih levelnya oke apa enggak. Lulus apa enggak. Supaya membangun keintiman dengannya melalui pergumulan. Jadi masa sulit itu diizinkan Allah kepada kita supaya apa? Supaya Anda semakin mengenal Dia, Allah yang setia. Semenjak hari itu, semenjak Allah menolong hidup saya, pengalaman mujizat demi mujizat dalam hidup saya, berkata dalam hidup saya lulus kuliah, saya akan berikan hidup saya sepenuhnya bagi Allah. Dan tidak pernah berpikir untuk kembali. Mau beri sepenuhnya bagi Tuhan. Karena begitu ada masa-masa sulit dalam hidup saya, itu change my view, itu change pandangan saya, paradigma saya. Saya mulai melihat, oh ternyata Allah itu setia. Sekali dia berfirman, waktu dia berkata, jadilah terang. Dia nggak bilang begini, satu kali kurang kuat. Saya mesti, oke, jadilah terang. Terangnya nggak nongol. Enggak seperti itu. Yesus Allah berfirman begini, jadilah terang, boom, terang jadi. Just one word, hanya cukup satu kali. Jadi bagi Allah itu dia mampu mengubah segala-galanya. Dia mampu mengubah kita juga dalam sekejap. Tapi kita harus mengalami proses di dalam pergumulan kita supaya semakin mengenal Allah dan semakin mengenal dirimu sendiri. Itu yang penting bagi kita. Jalan Tuhan itu sulit untuk dimengerti dan dipahami. Serta serasa tidak masuk akal. Orang yang hanya terfokus pada hal yang lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti bangsa saya. Saya ambil satu kertas, Anda tolong lihat di sini. Ini balik kertas, ini ada ini saya ambil dari hotel. Ini di baliknya kertas kosong. Ini saya ingin melihat bagaimana kita melihat kertas ini. Semoga kamera bisa lihat. Semoga dapat. Apakah Anda bisa melihat ini? Bisa lihat? Apa yang Anda lihat? Kurang besar ya? Anda bisa lihat yang di sini? Ya. Apa yang bisa lihat? Oke. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini ada kertas putih sebesar ini. Yang Anda lihat apa? Dot. Kenapa Anda nggak lihat kertas putihnya? Kenapa Anda lihat dotnya? Saya mau beritahu, kadang-kadang hidup kita tuh sebesar ini. Tuhan telah menaruh putih dalam kehidupan kita. Begitu udah bercak yang Anda lihat, aduh kok saya ada masalah ini ya. Aduh dunia mau kiamat. Dotnya cuma satu. Yang dilihat dotnya. Anda nggak lihat kertas putih sebesar ini berapa kali lipat dari dot ini. Ini karena hanya masalah fokus. Begitu Anda fokus kepada pergumulanmu, begitu Anda fokus dalam masalah-masalahmu, Anda nggak lihat bahwa Tuhan itu berkarya dengan sangat luar biasa. Tuhan itu ajaib dalam kehidupanmu. Anda cuma lihat, aduh banyak masalah. Jadi orang Kristen susah. Saya mau beritahu, rubah cara berpikirmu. Rubah cara melihatmu. Rubah cara melihat Allah dalam kehidupan. Pergumulan diizinkan terjadi, sometimes diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk membuat Anda semakin kenal Dia dan semakin mengenal Allah. Allah membangun iman kita dengan cara menunjukkan keterbatasan kita. Jadi kalau ada masalah Anda tahu Anda limited, terbatas. Anda tahu bahwa itu saya ternyata belum sekuat yang saya pikir. Udah 20 tahun jadi orang Kristen, ternyata saya nggak kuat-kuat. Jadi apa? Saya mau belajar. Nah kata tes, dalam bahasa Ibrani kata tes itu ada dua. Satu nasah. Ulangan 8 ayat 2 yang tadi kita baca. Kemudian bacan. Bukan bacang ya, bacan. Ya bacan. Nggak ada G belakangnya, bukan bacang. Jadi
Dalam Mazmur 11 ayat 5. Nah, contohnya bacaan itu menguji jika itu berfungsi atau sesuai standar. Jadi bengkel mobil menguji mesinnya, ya, itu bacaan dalam bahasa ini. Nah, NASA keinginan untuk mengetahui kemampuannya. Contoh, seorang mengangkat barbel dan mengetahui kemampuannya, how powerful he is. Jadi kalau Anda pergi nge-gym, main barbel seperti ini, Anda kan nggak pikir begini, saya ingin mencelakain saya punya otot. Anda ukur, tambah lagi. Waktu saya mulai nge-gym, saya pikir saya gak kuat angkat 20 kilo. Saya gak kuat 30 kilo. Saya naik dari 20 kilo pun gak mampu. Saya naik mulai jadi 50, dari 70 kilo. Seperti itu. Wah, ini bisa. Lebihnya saya gak berani lagi. Saya harus pelan-pelan lagi. Jadi yang dipakai dalam ulangan itu adalah NASA. NASA itu kita ingin mengetahui kemampuan kita, berapa kuat kita. Jadi Allah izinkan tes itu terjadi dalam diri kita supaya apa? Supaya you know how powerful you are. Supaya kamu tahu, saudara, Bapak, Ibu, Saudara, Anda tahu bahwa Anda itu disebut Kristen or not. Apa Anda mulai berubah apa enggak? Karena begitu Anda keluar dari gereja harus belajar, saya mau jadi sabar. Di depannya udah dites. Sabar benar nggak? Ada orang ngalangin, ada orang serempet, itu sering terjadi. Itu sebabnya Tuhan izinkan. Yang terakhir, kesediaan untuk melayani. Kesediaan untuk melayani. Harusnya kita setelah sekian lama menjadi Kristen, harus sampai pada titik seperti Yesaya berkata, "Here am I, Lord, send me." Ini aku, utuslah aku. Kenapa? Kerelaan untuk melayani. Karena Yesus itu waktu dia mengalami penderitaan sampai mati, dia rela untuk melayani bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita ingin berubah sama seperti Kristus, kita harus apa? Harus mampu untuk meng-copy paste, meniru cara dia. Hidup kita ini bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Tapi kita harus menolong orang lain. Anda telah diberkati, Anda telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Anda harus melayani. Kenapa harus melayani? Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau poin pertama yang kedua itu untuk kebutuhan saudara. Mengenal dia dan kemudian dibuat semakin kuat. Nah, setelah semakin kuat karena pergumulan hidupmu, Anda harus mulai apa? Membagi dengan orang lain. Kenapa? Karena kita harus punya roh untuk melayani. Kita nggak dipanggil untuk hidup sendiri-sendiri. Roh untuk melayani. Roma 12 berkata, never be lazy. Saya pakai bahasa Inggris, terjemahan Living Bible, karena cocok ini. Never be lazy in your work, but serve the Lord enthusiastically. Layani dia dengan semangat. Layani dengan semangat berkobar-kobar. Jangan pernah berkata tugas pelayanan itu hanya untuk pendeta. Jangan hanya berpikir tugas melayani di gereja itu hanya bagi mereka yang sudah dibayar. No. Keliru Bapak Ibu. Setiap orang percaya Anda harus melayani. Untuk apa? Amsal 27 berkata begini. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau Anda gak pernah melayani, bagaimana Anda mau diasah, ditajamkan hidupmu? Oh, Anda kebanyakan marahnya, harus melayani. Supaya Anda tahu, Anda memberikan dirimu untuk di-sculpture, diukir ulang, supaya menjadi serupa dengan dia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di mana? Dalam pelayanan. Di dalam kehidupanmu sehari-hari. Supaya pada waktu itu Tuhan mulai poles engkau. Aduh, kamu marah-marah, dibenerin. Dan waktu Tuhan poles, Anda pikir cuma keburukanmu yang dipoles. That's wrong, itu keliru. Tuhan pun akan memoles hidup saudara. Bukan hanya keburukanmu, tetapi kebaikanmu juga. Amin. Pagi hari ini, mari kita fokus kepada Dia. Kita ingin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Begitu kita mulai fokus kepada Dia, menjadikan Dia pusat kehidupanmu. Mungkin saya ingin kutip sesuatu mengakhiri khotbah saya. Dengan apa yang pernah saya tahu, satu lagu lama. Turn your eyes
upon Jesus. Look full is his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Begitu engkau memandang dia, fix your eyes, pandang dia. Pujian ini berkata, dan lihat kemuliaan wajahnya. And the things of earth, dan segala sesuatu di muka bumi ini akan meredup. Begitu Anda fokus kepada dia, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berkata, Helen Lemmer menulis begini. Begitu hidupmu engkau fokuskan kepada Kristus, jadikan dia sebagai pusat dalam kehidupanmu. Pergumulanmu itu jadi diem, meredup. Anda lihat Tuhan, Anda lihat dia. Karena kemuliaan dia Allah yang sanggup menolong engkau. Dia Allah akan menyertai engkau. Dia Allah yang memeliharamu. Dia Allah yang akan memberkatimu. Dia Allah yang tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.